Masa yang paling indah bagi kami yaitu karena Tete pintar membuat perahu, akhirnya Tete sengaja membuat perahu yang besar. Sehingga kami semua, anak-anak ini bisa pergi dengan perahu itu. Mungkin saya mau tanya sedikit lagi tentang momen-momen di masa lalu yang mungkin Tante tidak bisa lupa, yang terjadi waktu kecil bersama Tete dan Nenek. Tante bisa ceritakan. Iya. Masa yang paling indah bagi kami yaitu karena Tete pintar membuat perahu, akhirnya Tete sengaja membuat perahu yang besar. Sehingga kami semua, anak-anak ini bisa pergi dengan perahu itu. Kalau sekarang kita lewat ke Ring Road, itu tempat di mana kadang-kadang Tante tidak bisa lupa kenangan itu. Karena tempat yang kalau kita lihat ke sana, kita dari Entrop sini ya, naik dari Entrop sini, kita sama-sama pergi ke Pulau Debi. Kita ke Pulau Debi itu memang sebenarnya kalau mau dibilang itu piknik, ya, piknik keluarga. Kita bilang piknik keluarga. Tapi di dalamnya itu Tete Bae berusaha untuk membawa kita ramai-ramai, tapi di dalamnya juga mencari ikan untuk kita punya kehidupan sehari-hari ya, untuk kita bisa makan. Jadi menyenangkan anak-anak, tapi di dalamnya itu menghidupi kita juga di dalamnya. Itu momen di mana yang Tante tidak bisa lupa. Kalau setiap kali lewat di Ring Road itu, momen itu saya tetap ingat. Karena kita pergi beramai-ramai. Nenek akan masak nasi itu biasa di Pulau Debi. Sudah bawa bumbu lengkap. Tete ada satu buah yang buah racun. Tete sudah bikin, baru tanam tiang, terus sudah taruh buah racun di situ. Terus nanti kita ke Pulau Debi mandi-mandi, Tete sudah taksir, oh ini sudah sudah waktunya, ikan mungkin sudah pusing. Terus kita balik lagi waktu itu karena tante kita yang lain sampai batas Om Era itu, kita sudah agak besar bisa berenang ya. Kalau mungkin Om Oto sama Om Doni karena masih kecil. Jadi kita balik lagi ke sana, Tete bilang begini, silakan turun sepuas hati kita sanggup untuk ambil ikan. Itu masa di mana yang kita tidak bisa lupa. Nanti kalau kita sudah ambil semampu kita sampai kita sudah tidak kuat, baru Tete Bae yang sisanya, yang di bagian dalam ya. Pukat kan? Tidak, tidak pukat. Itu kan ikan dia pusing, jadi akhirnya kan kita bisa masuk menyelam ke dalam, kita ambil ikannya karena ikan dia sudah pusing. Jatuh langsung di dalam, iya. Terus dari situ ikannya kita sudah taruh di perahu, bawa ke Pulau Debi, yang mau goreng silakan, yang mau masak silakan. Jadi piknik tapi di dalamnya membawa hasil pulang untuk menghidupi kita di rumah. Jadi itu momen di mana yang Tante tidak pernah lupa kalau lewat di Ring Road itu. Sebagian ikan yang diambil dimasak di situ, yang lainnya dibawa pulang untuk bekal hari esok. Iya. Itu baik. Karena kita tidak punya kulkas ya. Kita tidak punya, kalau punya kulkas mungkin bisa menampung, kita mungkin bisa makan sampai seminggu atau berapa hari. Tapi ya Tete Bae harus berusaha begitu karena tidak ada kulkas, jadi mungkin pulang ikannya dibakar, ikan digoreng, yang penting bisa untuk berapa hari baru ke laut lagi. Sosok Tete Bae itu seperti apa? Iya. Tete Bae itu pekerja keras ya. Pendiam. Jarang untuk marah. Pekerja keras, rajin. Tete Bae mau itu anak-anaknya itu belajar. Belajar dan belajar. Dia tidak mau membuat anak-anaknya itu harus bekerja. Kalau mungkin nanti bekerja
terus capek akhirnya tidak belajar. Pasti dampaknya kalau tidak belajar tidak naik kelas. Ya. Jadi pada saat itu sebenarnya kita memang hidupnya susah ya. Tapi segala hal sudah Tete Bae kerjakan. Kita susah air, tidak pernah pagi-pagi itu Tete Bae mungkin harus perintah kita pergi cari air, tidak. Tapi Tete Bae berusaha untuk pergi angkat air, bawa ke rumah ini untuk anak-anaknya mandi, yang penting pergi sekolah. Jadi Tete Bae itu sosok yang pekerja keras. Bisa memutar otak bagaimana untuk, istilah mungkin sekarang orang bilang dapur ngepul ya. Di dapur itu Nenek Bae mungkin tidak sungut-sungut untuk kekurangan ini dan itu. Jadi yang kita hidup dari kecil sosok Tete Bae itu orang yang jujur. Yang berikut, yang paling terpenting itu takut akan Tuhan. Di tempat kerjanya Tete Bae, kalau mau dipikir tempat yang ada uang ya. Iya betul. Uang. Karena kepala perbekalan. Kalau Tete bukan orang jujur tuh, kawan itu tuh jadi orang kaya. Iya, tapi jujur. Dan itu yang Tete Bae tanamkan sama kita. Kejujuran itu, ya. Nama baik. Kalau kita jujur berarti kita tetap menjaga nama baik kita ya. Itu yang tangkap dari Tete Bae, pekerja keras, jujur. Apa sih bisa dilakukan untuk menghasilkan uang ini? Kemudian kalau nenek sendiri? Iya. Kalau Nenek Bae orangnya keras ya. Dulu kita hidup, sekolah pulang harus tepat waktu. Terus, karena lingkungan kita punya rumah ini jauh ya, antara tetangga. Cuma waktu itu masih 2 rumah ya. Sehingga kita punya teman-teman mungkin pergi ke sekolah, main dengan teman-teman, menghabiskan waktu di sekolah saja, pulang. Karena lingkungan ini kita sendiri akhirnya kita main di rumah. Tapi setelah SMP lingkupnya lebih besar. Sehingga ada teman-teman yang tinggal di Bucen. Terus karena kita gereja berteman dengan mereka, akhirnya sering pergi main di Bucen. Tapi Nenek Bae adalah sosok di mana dia tidak mau anak-anaknya terpengaruh. Sehingga kalau kita mungkin pergi ibadah, pulang terlambat, pasti dia akan cari. Pasti dia akan cari. Harus pulang. Atau anak-anaknya main sampai malam, mungkin Tete Bae masih tidur, nenek sudah kasih bangun. Tolong pergi cari anak-anak. Jadi Nenek Bae adalah orang yang dia tidak suka anak-anaknya tinggal di tempat orang lain atau tidur di sana. Nginap di teman punya rumah kan. Harus pulang. Biar bagaimanapun juga harus pulang ke rumah ini. Kalau tidak nenek akan cari dan nenek bawa pulang kita. Jadi nenek itu juga sama. Jujur. Nenek tidak mau kita putar balik ya. Tidak mau kita menipu. Itu yang kita tangkap dari nenek, orangnya tegas. Mendidik kita dengan tegas itu yang ilmu itu akhirnya kita tanamkan untuk kita punya anak-anak. Jadi tante sendiri, sosok dari Nenek Bae dan Tete Bae ini, apa yang mereka ajarkan ke kita akhirnya kita didik kita punya anak-anak dengan disiplin itu. Ya, dan kita ceritakan ke anak-anak kita apa yang Tete Bae dan Tete Bae lakukan itu ya. Maksudnya yang tanamkan ke kita. Ajaran itu kita kasih turun ke mereka dan ajaran itu terbukti. Seperti tante punya anak 2, dua-dua berhasil ya. Karena didikan dari orang tua itu yang kita lihat, akhirnya kita tanamkan itu ke anak-anak. Kalau tante mau bilang, dari semua yang kita lakukan ini, hal yang paling utama itu takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, segala hal akan berjalan dengan baik dan mulus ya. Ya, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan pasti.
mungkin ada nasihat-nasihat dan wejangan dari tante untuk kita semua generasi penerus dinasti Demianus Urabai yang ingin tante sampaikan. Baik, mungkin nasihatnya cuma begini ya. Apa yang Tete dengan Nenek ajarkan dan yang orang tua melihat, kita yang lihat ya, apa yang Tete Bae dan Nenek Bae buat yang baik itu, yang seperti tadi poin-poin itu ya, jujur, terus tegas, disiplin, ya, yang akan Tuhan. terlebih itu takut akan Tuhan. Yang Nenek Bae dan Tete Bae sudah ajarkan kepada kita, dan kita juga sudah ajarkan ke anak-anak ya, anak-anak kita masing-masing ya, orang tua mengajarkan anaknya. Apa kedepannya mungkin hal-hal itu tidak boleh putus. Kamu anak-anak bisa mengajarkan lagi apabila kamu sudah berumah tangga kepada anak-anak kamu. Karena itu ajaran yang baik. Yang ditanamkan oleh Tete Bae dan Nenek Bae ya. Kalau di firman Tuhan di kitab Ulangan yang dibilang begini. Kita duduk, berdiri, jalan. Toh, itu sudah cerita yang 10 hukum Tuhan. Ya, kita ajarkan kalau orang-orang Israel itu mereka taruh di tembok rumah. Nah, ajaran itu yang harus kita ajarkan untuk anak-anak kita. Jadi tante percaya bahwa ajaran firman Tuhan itu sudah yang Tete Bae dan Nenek Bae ajarkan ke kita, sehingga waktu kita ajarkan kita punya anak-anak itu tidak salah. Anak-anak kita berhasil. Jadi harapan kita orang tua ya, semua 8 bersaudara ini, ajaran itu sudah yang kita kasih ke anak-anak, terbukti ya. Kamu punya kakak-kakak sudah berhasil. Dan harapannya supaya kamu juga tanamkan nantinya ke kamu punya anak-anak. Mungkin ada hal-hal lain yang kamu rasa positif bisa tanamkan, tapi itu yang Nenek Bae dan Tete Bae ajarkan kepada kita. Itu yang tante kasih tahu supaya kamu juga ajarkan berikut. Luar biasa. Disiplin, jujur, dan Takut akan Tuhan. 3 hal poin-poin yang penting tante sudah kasih tahu. Buat pegangan untuk kita semua anak-anak, buat kakak-kakak yang nonton, juga buat adik-adik, mungkin juga buat keponakan yang nonton. Ingat beberapa hal yang tadi sudah tante sampaikan. Satu kali lagi yang terakhir. ya. Harapan di tahun 2022 ini seperti apa yang tante inginkan? Iya. Harapan di tahun 2022, tante berpikir bahwa setiap momen pergantian tahun itu dalam doa-doa kita di tanggal 31 malam, semua orang Kristen yang ada di dunia ini ya, pasti harapannya di tahun berikut kehidupan keluarga, pekerjaan, rumah tangga, harapannya pasti berjalan dengan baik. Itu harapan semua orang. Tapi harapan tante untuk keluarga kita ya, Demianus ini, supaya hubungan kekeluargaan ini lebih dipererat lagi. Kita terpisah jauh. Ada yang tinggal di Tembagapura, ada yang di Surabaya, ada yang di Sorong, di Kendari. Ya. Tapi di Makassar seperti Kakak Andre, kita terpisah satu dengan yang lain jauh. Tapi tante percaya bahwa hubungan kita tidak bisa terputus ya, komunikasi kita lewat HP. Tapi yang terpenting itu kita harus terus berdoa. Karena dengan kita berdoa sama Tuhan, hubungan kita akan berjalan dengan baik. Kita harus hidup rukun dan damai satu dengan yang lain ya. Karena itulah yang sudah ditanamkan oleh Tete dan Nenek. Dan harapan ke depan, semoga kehidupan kita lebih baik lagi. Kamu anak-anak memiliki masa depan yang baik, Migi,
yang masih kuliah, mungkin harapannya bisa lebih baik dan mungkin cepat dapat pekerjaan. Amin. Dan COVID ya, harapan kita supaya COVID ini dapat segera lenyap ya, berangsur-angsur, supaya segala sesuatu yang kita buat dapat berjalan seperti semula ya. Seperti tahun-tahun di mana tidak ada COVID, kita bebas melakukan apa saja. Mungkin itu harapan dari Tante. Mungkin dengan harapan yang telah disampaikan oleh Tante juga menutup sesi podcast family pada hari ini. Selamat malam. Malam. Diru. Diru. Oiri kodu toru.